Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sarifudin dari kelas 7 KIE NIM 1817402175 mata kuliah pengenalan agama dunia. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan asal-usul dari Konghucu itu sendiri. Konghucu lahir di kota Su di negeri Lu pada tahun 552 sebelum Masehi. Konghucu lahir di tengah keluarga yang sederhana sebagai sulung dari 11 bersaudara. Dalam usia 3 tahun bapaknya meninggal dunia. Kemudian ia diasuh oleh kakek dan ibunya sendiri. Ia termasuk pemuda yang sangat cerdas. Ia sangat menyukai tentang ilmu pengetahuan dan musik. Sejak umur 35 tahun, Konghucu telah aktif dalam dunia pemerintahan pada negeri tersebut. Pada kisaran usia 55 tahun sampai 56 tahun Konghucu aktif dan terakhir ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan sebagai Perdana Menteri. Pada waktu relatif singkat ia berhasil mengangkat martabat bangsa Lo, sehingga ia dan bangsa-bangsanya itu dihormati oleh negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain. Ia berhasil dan berpengalaman dalam memperbaiki pemerintahan di negeri Lo yang kacau, penuh dengan peperangan, korupsi, dan kesengsaraan pada rakyat. Melalui perbaikan sistem pemerintahan dengan filsafat dan etika yang ia ketahui, dengan tetap berakal pada tradisi kepercayaannya, ia memperbaiki pemerintahan pada masa itu. Pengalaman dalam birokrasi pemerintahan dan politik tidak begitu saja dan tidak bertahan lama. Karena Raja Muda Ting jatuh karena mengabaikan sistem pemerintahan yang telah lama dibina oleh Konghucu. Dalam usia 59 tahun, Konghucu mulai fokus kepada dunia spiritual dan meninggalkan negeri Lo. Dalam masa 13 tahun Konghucu mengembara dan menyampaikan ajarannya ke berbagai negeri sambil menyempurnakan ajaran agama yang saat itu mulai pudar karena kelautan zaman, terkikisnya zaman. Kemudian ia wafat pada usia 72 tahun, tepatnya pada tanggal 18 bulan 2 Imlek 479 sebelum Masehi, dan dimakamkan di kota Chi, misi Genta Rohani atau Blok Tok, dilanjutkan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya ajarannya tersebut. Setelah Konghucu wafat pada tahun 479 Masehi atau sebelum Masehi, ajarannya dilanjutkan oleh cucunya serta tokoh-tokoh lain yang sebelumnya menjadi murid-muridnya Konghucu. Salah satunya adalah Suzu dan Mettez. Adalah seorang komentator pada masa itu. 2,5 abad sepeninggalan Kungfuzu terbentuk dinasti Qin, yang kemudian dinasti ini dikenal dengan negeri Cina dengan ibu kota Xi'an, dan yang berkuasa adalah Kaisar Qin Huangdi pada kisaran 221 sampai 210 sebelum Masehi, yang membangun tembok besar Cina atau Great Wall pada masa itu. Karena ingin melenyapkan kenangan pada kebesaran masa silam dan memulai sejarah kebesaran Tiongkok, ia pun memerintahkan untuk mengumpulkan dan membakar seluruh karya Konghucu pada setiap penjuru yang ada di Tionghoa atau di Tiongkok tersebut. Ia memerintah dengan sistem besi, serta dengan kekuasaannya ia menuntut ajaran legalitas di bawah kepemimpinan Li Zhu. Dari dinasti Qin itulah bermula lahir sebagai sebutan Cina. Sepeninggal dinasti Qin, ajaran Konghucu bisa kembali tumbuh di seluruh Tiongkok yang disebarkan oleh Menzi. Menurut penulis, di sini saya sendiri pemusnahan ajaran Konghucu pada masa itu dinasti Cina dengan Kaisar Qin Huangdi dikarenakan pemimpin-pemimpin kerajaan Qin menganut madhab filosofis legalis.
yang dijadikan dasar negara. Sedangkan Konghucu menganjurkan anak-anak dan warga-warga di wilayah pemerintahannya itu dulu diperintah lewat contoh atau suri tauladan akhlak pemimpinnya. Tapi menurut filosofis legalis, rakyat tidak cukup baik diperintah lewat cara yang ditunjukkan oleh Konghucu. Karena itu tidak mungkin untuk diterapkan. Menandingi rakyat diawasi ketat oleh aturan yang keras dan dipaksa tanpa pandang bulu. Hukum dan aturan yang digariskan oleh pemerintahan sebelumnya dapat mengubah kalau dipandang perlu untuk kepentingan politik dan negeri. Nah, baru setelah dinasti Han berkuasa terjadi revolusi agama, yaitu Konghucu sebagai suatu lembaga keagamaan saat itu sekitar 136 sebelum Masehi menjadi agama negara. Raja menempatkan Konghucu sebagai agama, filsafat dan ideologi negara. Dengan demikian, ajaran Konghucu diambil oleh pemerintahan dinasti Han. Dan di situasi tersebut, situasi politik diwarnai dengan ajaran agama. Bahkan dalam perkembangannya, pernah ajaran-ajaran Konghucu ini dijadikan sebagai ujian negara, sebagai suatu kompetensi yang harus dicapai oleh warga negara. Sebagai salah satunya yaitu setiap calon pegawai pemerintah harus menguasai agama Konghucu pada sekitar abad ke-20. Nah, pada abad 20 tersebut di negeri Cina terjadi gerakan revolusi dan reformasi yang dicetuskan oleh kaum borjuis yang mempengaruhi dan memperbaharui negeri Cina yang dilanda kehancuran ekonomi. Nah, salah satunya tokoh reformasi dan revolusioner tersebut adalah Dr. Sun Yat-sen, seorang dokter lulusan Hong Kong yang berpendidikan Kristen. Ia terobsesi untuk mewujudkan modernisasi total dan mendirikan republik yang berdemokratis. Pada tanggal 20 Oktober antara tanggal 20 sampai antara tanggal 10 dan 20 tersebut sekitar 1911 Republik Nasionalis Cina diproklamasikan di Nanjing oleh Presiden Sun Yat-sen. Nah, pada masa pemerintahannya ada desakan agar Cina ditetapkan kembali sebagai agama resmi. Namun Sun Yat-sen hanya menetapkan Konghucu sebagai falsafah negaranya. Hingga sekarang negara Republik Cina Nasionalis di Taiwan meletakkan Konghucu bukan sebagai falsafah negara, tetapi presidennya merumuskan doktrin negara San Min Yi atau Trisila, nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, yang merupakan sintetis dari nilai-nilai Konghucu dengan sosialisme dan modernisasi barat. Pada pemerintahannya muncul gerakan-gerakan anti Konghucu yang dipimpin oleh kaum intelektual muda yang berpendidikan barat. Mereka menganggap Konghucu sebagai salah satu penyebab kejatuhan bangsa Cina karena sistem yang terlalu menekan kehidupan manusia, kebudayaan dan filsafat, tapi kurang menekan pada aspek teknologi. Dampak dari perkembangan ini menimpa juga pada Buddha yang sama-sama dianggap sebagai ketinggalan zaman dan penyebab kemunduran dari negara Cina tersebut. Sementara itu, di daratan Cina setelah Republik Rakyat Cina diproklamasikan pada tanggal 11 Oktober 1949, sistem komunisme didoktrinkan di bawah kendali Mao Zedong. Selama perintahan komunis, Konghucu bersama umat agama lainnya mendapat tekanan dari luar dan sangat luar biasa dari kaum komunis. Banyak tokoh agama dihukum mati, semua aktivis agama dibatasi, dan penyebaran agama sangat diawasi, khususnya agama Kristen karena terikat dengan dunia barat. Nasib jelek Konghucu pada masa rezim Mao Zedong tidaklah berakhir karena pada masa revolusi kebudayaan
antara tahun 1973 sampai dengan 1986, Konghucu kembali menjadi bulan bulanan. Salah satu peristiwa dramatis yang pernah terjadi ketika itu adalah seorang tokoh pengawal merah bernama Tan Hailan memimpin pengerusakan peninggalan Konghucu. Nah, untungnya dalam peristiwa tersebut sebagian arsip Konghucu dapat diselamatkan. Nah, di situ sedikit dari sejarah dan perkembangan Konghucu. Asal muasalnya ketika pemerintahan itu ditetapkan agamanya Konghucu. Seperti itu. Lanjut ke materi sebelumnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Arif Yasir Fauzi, kelas 7 BAIE dengan 1817140217. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi nomor 2, yakni potret dan populasi agama Konghucu di dunia, di Indonesia dan khususnya di Banyumas. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan di Indonesia terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan memang negara kita ada berbagai macam agama, yakni yang diakui oleh negara, yakni ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Nah, di sini memang dari jutaan jiwa. Nah, di sini memang kita negara yang mayoritas adalah agama Islam, karena kita terbanyak nomor 2 di dunia. Nah, dengan jumlah persenan lah, ini 86,7% yang beragama Islam. Yang nomor 2 ya ini 7,6% warga masyarakat Indonesia memeluk agama Kristen. Di sini 3,12%, yakni masyarakat di Indonesia memeluk agama Kristen Katolik. 1,74% itu memeluk agama Hindu, dan 0,77% yakni memeluk agama Buddha. Untuk Konghucu sendiri, yakni warga masyarakat di Indonesia itu hanya 0,03%, dan agama yang lainnya yakni 0,04%. Ini berdasarkan survei yang saya ketahui pada tahun 2018. yakni di sini memang dari pemeluk agama Konghucu adalah agama yang sedikit pemeluknya, selain agama yang lain. Untuk di dunia sendiri, yakni berdasarkan survei ya pada tahun 2020 itu, untuk pemeluk agama Muslim ya berada di nomor 2, karena yang agama yang memang populasinya paling banyak dipeluk adalah agama Kristen, yakni dengan perolehan 31,1% di total penduduk satu dunia. Untuk Muslim sendiri itu yakni dengan 24,9% warga di dunia yang memeluk agama Islam. Untuk agama Hindu ya, yaitu pemeluk agamanya yakni 15,2%, dan pemeluk agama Buddha itu mencapai 6,6%. Lah, pemeluk agama lokal mencapai 5,6%. Untuk pemeluk agama Yahudi ya, itu 1%, dan sisanya itu 15,6% itu tidak teridentifikasi. Makanya Konghucu itu mengikuti agama yang lain. Di sini karena memang tidak terucut maka terkait dengan agama Konghucu seperti itu. Itu berdasarkan survei Pew Research Report pada tahun 2020. Nah, untuk di wilayah Banyumas sendiri itu memang populasi masyarakat di daerah Banyumas ya, itu memang terdapat 82 jiwa ya warga yang memeluk agama Konghucu. Karena sudah kita lihatlah ya, untuk di wilayah Banyumas, wilayah Purwokerto, kita sering menemui terkait dengan tempat peribadatan dari
pemeluk agama Konghucu, yakni kelenteng. Nah, kelenteng-kelenteng tersebut itu memang tersebar di ibaratnya di berbagai tempat. Di daerah Purwokerto juga ada, di wilayah Banyumas juga ada, di Sokaraja ada. Nah, itu sebagai eksistensi masyarakat yang ada di Banyumas. Untuk yang pemeluk agama Konghucu itu menjadi sebuah eksistensi adanya pemeluk agama Konghucu. Nah, di situ kita dapat lihatlah setiap perayaan-perayaan besar agama terkait dengan agama Konghucu, memang di situ sering kita jumpai adanya kegiatan yang sangat ramai. Untuk pengakuan memang di negara kita itu memang diakui adanya agama Konghucu. Sampai Kiai Abdurrahman Wahid, presiden kita Indonesia, salah satu mantan presiden almarhum, itu memang sangat mensupport adanya agama Konghucu dengan memang diakui dan dikuatkan oleh beliau di Indonesia. Caranya memang tidak tidak terintimidasi lah bahasanya. Nah, makanya sampai memang orang-orang warga Tionghoa khususnya Konghucu itu mendirikan monumen tugu Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang lebih terkenal Gus Dur. Nah, itu sebagai wujud apresiasi pada Bapak Presiden, mantan presiden kita, Bapak Kiai Abdurrahman Wahid, ataupun yang sering kita kenal sebagai Gus Dur. Karena memang pada saat itu masyarakat Konghucu sendiri itu memang sedang dilanda sebuah permasalahan konflik seperti itu. Untuk di wilayah Banyumas sendiri itu memang agama Konghucu sendiri itu jauh sebelum ibaratnya Indonesia merdeka, masyarakat di Banyumas itu sudah ada yang memeluk agama Konghucu. Karena terbukti ataupun kita bisa lihat buktinya bahwasanya adanya sekolahan-sekolahan Konghucu khususnya itu yang didirikan pada tahun 1920 sampai dengan 1930 itu sudah ada. Nah, sama halnya terkait dengan adanya kelenteng-kelenteng sebagai tempat peribadatan masyarakat warga Konghucu yang sudah tersebar di berbagai jalan ataupun di berbagai tempat di daerah Banyumas sampai dengan Purwokerto. Nah, itu sebagai wujud eksistensi, sebagai potret agama Konghucu di daerah Banyumas. Nah, untuk di Indonesia sendiri memang itu banyak tersebar. Untuk kota-kota besar Surabaya, Bali, terus di daerah yang memang besar itu masyarakatnya memang terkait dengan agama Konghucu ada. Di situ memang persebarannya itu ada. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke materi ketiga. Terima kasih.